Annyeonghaseyo 여러분. Dalam sebuah kalimat tanya, kita butuh yang namanya kata interrogatif atau kata ganti tanya. Nah, di dalam bahasa Korea itu kita sebut dengan imunsa, kata ganti tanya. Kayak di dalam bahasa Indonesia, kita juga mengenal adik Simba atau sering kita dengar sebagai 5W plus 1H. Ada what, when, where, why, who, dan how. Nah, kita akan belajar interrogatif 1. Yang pertama itu ada nugu. Nugu untuk kata siapa, nugu, siapa, muot, apa, onje, kapan, odi, mana, olma berapa, dan nyot juga berapa. Nah, ini kata interrogatif pertama yang akan kita bahas. Kata interrogatif pertama ini itu kata interrogatifnya bisa ditambah partikel. Jadi kata interrogatif ini yang di sini ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata interrogatif ini, kata ganti tanya ini bisa ditambah partikel dalam sebuah kalimat. Misal partikel subjek yang ga atau ih, partikel objek ro atau terus bisa juga ditambah kayak hante so kayak gitu, yang dari atau kepada. Itu untuk interrogatif yang pertama. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada nugu, siapa. Nah, ini untuk contoh yang pertama, ini kan 누가 방을 좋아합니까? 누가 방을 좋아합니까? Siapa menyukai roti? Nah, kita bisa lihat. Yang pertama itu nuga. Nuga itu singkatan dari nuguga. Nuguga itu disingkat jadi nuga ya. Nuguga. Singkatnya jadi nuga. Kalau mau bilang siapa, terus untuk ditambahin partikel subjek, jadinya cukup nuga. Itu dari nuguga berubah menjadi nuga. Ya, itu artinya siapa. Ini bentuk penyingkatan. 누가 빵을 좋아합니까? Siapa menyukai pang roti? Terus contoh yang kedua ada 날마다 누구를 만납니까? 날마다 누구를 만납니까? Nah, kita bisa lihat ada rel di sini. Nugunya letaknya di tengah. Berarti nugu ini berperan untuk menanyakan objeknya. Kita ngartinya dari belakang. 만납니까 bertemu, nugu siapa, 날마다 setiap hari. Nah, nanti jawabannya itu berupa objek ya yang ditanyakan. Misal bertemu teman. 날마다 친구를 만납니다. Setiap hari bertemu teman. Terus contoh yang ketiga, ini ada 누구한테 선물을 줍니까? 누구한테 선물을 줍니까? 줍니까 memberikan, 선물 hadiah, 한테 kepada, 누구 siapa. Terus yang kedua, kata ganti tanya ada muot, apa. Nah, yang pertama contohnya ada 이름이 무엇입니까? Nah, ini nanyain nama. Jadi kalau nanyain nama itu pakainya muot, kayak bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris kan biasanya what is your name? Kayak gitu ya, bukan pakai who. Siapa namamu kayak gitu kan, pakainya what. Nah, ini juga pakainya muot. 이름이 무엇입니까? Namanya siapa? Nah, muot ini letaknya untuk partikel ya. Terus yang kedua, contohnya ada 무엇이 재밌습니까? Apa yang menarik? Nah, berarti karena ini muotnya ditambah partikel subjek, berarti nanti jawabannya untuk subjek.
Terus yang terakhir contohnya ada muasal hamnika. Muasal hamnika, hamnika melakukan, muat apa, melakukan apa. Berarti ini nanyain pekerjaan. Muasal hamnika. Nah nanti misal kalau pekerjaan kayak jadi polisi, berarti 저는 경찰을 합니다. Bukan. Saya melakukan misal saya naksi ya, naksi. Memancing. 저는 낚시를 합니다. Saya memancing, melakukan pekerjaan mancing. Jadi ini bukan cuma pekerjaan, misal kayak apa yang sedang dilakukan. 무엇을 합니까? Terus kata ganti tanya yang ketiga, kita mengenal onje, kapan. Kapan berarti ini nanti berkaitan dengan waktu, karena nanyain kapan. Jawabannya berarti tentang waktu ya, kalau onje berkaitan dengan waktu. Ini kalau onje. Nah, contohnya yang pertama ada 언제가 휴가입니까? 언제가 휴가입니까? 언제 kapan? 휴가 cuti atau liburannya. Kapan cutinya? Kapan liburnya? Terus berarti nanti jawabannya misal bulan depan. 다음에 휴가입니다. Bulan depan adalah cutinya. Terus ada contoh lagi, ada 생일이 언제입니까? 생일이 언제입니까? Ulang tahunnya kapan? Kapan hari ulang tahunmu? Jadi jawabannya berarti tentang tanggal. Nah itu berkaitan dengan waktu. Terus yang keempat itu ada odi. Odi yang berarti mana. Nah kalau yang ini berarti nanti berkaitan dengan tempat. Ya, odi berkaitan dengan tempat. Jawabannya itu tempat. Nah, di sini ada contoh 어디가 사무실입니까? 어디가 사무실입니까? 어디 di mana? 사무실 kantornya. Di mana kantornya? Ini ada tambahan partikel subjek. Terus yang kedua contohnya ada 여기가 어디입니까? 여기가 어디입니까? 여기 di sini, 어디 di mana? Di sini di mana atau di mana ini? Dan contoh yang ketiga ada 어디에 갑니까? 어디에 갑니까? 갑니까 pergi, 어디에 kemana? Nah ini ada tambahan partikel yang ya, artinya ke. Terus interrogatif berikutnya ada olma, berapa? Nah olma yang ini itu biasanya berkaitan dengan sesuatu, berarti tentang sesuatu yang berhubungan dengan uang. Jadi kalau kita nanyain sesuatu yang ada hubungannya sama uang, biasanya pakai olma. Kasih catatan, biasanya untuk bertanya sesuatu yang berhubungan dengan uang. Nah, ini untuk olma. Biasanya untuk bertanya sesuatu yang berhubungan dengan uang. Misalnya ada contoh 얼마가 부족합니까? 얼마가 부족합니까? Nanyain kekurangan uang berapa? Kurang uang berapa? Nah, ini berkaitan dengan uang kan? Terus ada contoh 이 가방이 얼마입니까? 이 가방이 얼마입니까? Tasnya berapa? Maksudnya nanyain harga tas. Bukan nanyain jumlah tas, tapi nanyain harga tas tersebut. Terus ada contoh lagi, 얼마를 받습니까? 얼마를 받습니까? Mendapat atau menerima, 얼마 berapa? Menerima berapa? Maksudnya kayak menerima gaji atau menerima uang dari saudara, kayak gitu, berapa banyak uangnya. Terus yang terakhir ada miot. Miot juga artinya berapa. Nah ini untuk sesuatu selain uang.
Misal kayak nanyain berapa jumlah orang. Misal bertanya nah, ya, ini berapa yang myot? Contohnya ada myoti wasem nikah, myoti wasem nikah datang, myot berapa? Maksudnya orang yang datang itu berapa? Terus ada naika myoti nikah, umurnya berapa? Nah, ini dua hal ini bukan sesuatu yang berhubungan dengan uang. Bisa dilihat ya bedanya olma sama myot. Artinya sama-sama berapa, yang olma untuk sesuatu yang berhubungan dengan uang dan myot untuk sesuatu selain uang. Oke? Kita lanjut ke sekionsep atau latihan menulis. Nah, untuk 17.1 ini kita abaikan dulu yang jawabannya ya, yang tulisan muka abaikan dulu. Nah, kita fokus ke pertanyaannya. Hanguk marel beumnika, belajar Hangukmal bahasa Korea. Terus kita lihat jawabannya. Di sini jawabannya ada 외국 사람이 한국말을 배웁니다. 외국 사람이 한국말을 배웁니다. Bisa dilihat ya, 외국 사람이. Sebentar. Sorry, nggak bisa. Ini ya yang depan, ini ada 외국 사람이, 외국 사람, orang asing. Berarti jawabannya ini mengenai subjek orang ya, 외국 사람이, orang asing. Dan ini ada partikel subjeknya i. Berarti kalau nanyain orang, berarti pakai kata tanya 누구. Karena 누구 itu berada di karena nunggu itu untuk nanyain subjek, berarti kita juga butuh tambahan partikel k atau i. Nunggu pakainya k ya, karena nunggu berakhiran dengan vokal, jadinya nuga. Nah, kenapa nuga bukan nuguga? Jadi gini, kalau orang Korea bilang nuguga itu terlalu lama. Orang Korea kan biasanya bilangnya cepat-cepat, jadi mereka itu nyingkat. Jadi cukup nuga. Nuga itu bentuk singkatan dari nuguga. Ya, nuguga disingkat menjadi nuga. Oke. Kenapa di sini pakai partikel ga? Soalnya jawabannya ada partikel subjeknya i. Sarami, orang. Nah, untuk contoh, misal yang pakai partikel objek nih, nomor 4 contohnya. Ini ada ajime titik-titik moksem nikah makan titik-titik 아침에 pada pagi hari. Nah, jawabannya ada 방을 먹습니다. Makan roti. Ini pang, ada nya. Partikel objek. Berarti nanti nomor 4 itu karena nanyain makan titik pada pagi hari, berarti pasnya pakai muot ya. Pakai apa? Makan apa pada pagi hari? Ya, berarti kita jawabannya itu muot. Habis itu kita tambahin partikel i. Pakai partikel muosel. Karena jawabannya berupa objek pangel. Oke, ini untuk 17.1. Jadi kalian lihat dulu jawabannya itu apa. Kalau misalnya jawabannya tentang orang, jadi nanti pertanyaan pakai nunggu siapa. Kalau tentang kayak hari, berarti pakai once, kapan. Terus kalau misal kayak tempat, berarti pakai OT. Kalau tentang uang, misal ada soal
berapa harga itu berarti pakai olma. Dan kalau misal tentang kegiatan, kalian bisa pakai muot yang berarti apa. Selanjutnya yang 17.2 ini kalian tinggal lengkapin kalimat tanya dengan kata interrogatif yang udah tertera. Jadi di sini ada Oldi, muot, olma, 누구, 언제, dan myot. Kalian masukkan ke bagian yang kosong. Bisa ditulis lagi ya, Oldi itu artinya mana, Oldi, mana, muot, apa, olma, berapa, 누구, siapa, 언제, kapan, dan myot juga berapa untuk selain uang, untuk selain sesuatu yang berhubungan dengan uang. Nah, misalnya ini ada contoh nomor 1, Naiga titik-titik imnika, Naiga umur. Nah, kalau nanyain umur berarti berapa, berapanya itu pakai myot, umurnya berapa. Naiga myot imnika, umurnya berapa. Aku kasih contoh nomor 7. Ini 월급이 titik-titik imnika. 월급 itu gaji. Berarti gaji, nanyain gaji, yang pas itu pakai berapa ya? Berapa gajinya? Berarti olma. 월급이 월급이 얼마입니까? Gajinya berapa? Nah, ini karena nanyain gaji, berarti sesuatu yang berhubungan dengan uang. Oke, sekian pembahasan interrogatif pertama. Kita akan lanjut lagi untuk pembahasan interrogatif yang kedua. Oke, 감사합니다. 안녕.